boleh dipanggil Nur, Pak Nur, nanti kalau kalian ketemu saya, atau Pak Rohman boleh, atau nama lain yang atas itu bolehlah, tidak apa-apa. Kebetulan untuk saya saat ini menjabat atau diberi amanat oleh Ibu Kepala Madrasah menjadi atau mengaku guru mata dalam. Tahu kan lagi dalam? Kalau kalian dari MI itu sudah tahu apa itu akidah. Kalau yang SD mungkin kalian belum dapat. Nanti kita mulai dari awal. Kemudian untuk alamat saya bersama keluarga saya tinggal di Kerandon, Sidoarjo, tepatnya di RT 11 RW 03, sedekat dengan masjid lah kalau kalian kenal daerah situ. Untuk yang ingin kenalan dengan saya lebih lanjut, barangkali kalian pun sudah punya media Facebook, media Telegram, Instagram, boleh kalian menyapa saya dengan menggunakan alamat email yaitu rohmanslang@gmail.com. Untuk WA saya ada di nomor telepon 085 200 797 329. Itu perkenalan singkat. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya cukup dulu sekolah seperti kalian, dimulai dari RAM dulu namanya ya, RA Wasyitoh kalau di Sidoarjo itu. Saya lupa tahun berapa itu ya, sekitar tahun 90-an, belum ada listrik di desa saya. Itu saya sekolah di RA Wasyitoh selama 1 tahun, kemudian dilanjut ke Madrasah Ibtidaiyahnya di Sidoarjo selama 6 tahun, alhamdulillah naik terus, jadi lancar 6 tahun. Saya lulus tahun 1994, dan yang berikutnya saya melanjutkan ke MTS Wahasim, MTS Tolongdin Wahasim, itu lulus tahun 97. Lalu saya melanjutkan ke dulu SMU namanya, selama menengah di Pekalongan, SMU Hasyim Asyari. SMU Hasyim Asyari lulus tahun 2000, saya lanjutkan ke IAIN, dulu namanya STAI Pekalongan, tahun 2000, milenium baru loh, itu bilang. Saya lulus tahun 2006 awal saya di wisuda. Dan yang terakhir saya reuni lagi dengan IAIN Pekalongan, masuk ke paskanya atau S2-nya, dan lulus kemarin tahun 2020. Itu sekedar perkenalan riwayat pendidikan. Harapan saya sih nanti kalian jangan berhenti hanya di MTS saja, harus ke tingkat SMA, kemudian atau aliyah, kuliah, S1, S2, mentok sampai S3. Syukur-syukur semuanya bisa menjadi profesor atau guru besar, jabatan tertinggi dalam ilmu pendidikan. Saya sudah menikah dan kalian bisa melihat untuk profil saya itu ada istri, kami di Golkar 4 orang anak. Oke, kita masuk ke materi sekarang. Untuk pada masa kali ini saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang kemadrasahan, bagaimana secara MTS, kemudian bagaimana organisasi yang ada di MTS. Saya akan sampaikan sedikit, semoga nanti kalian bisa mengenal lebih dalam tentang MTS Educational Muslim. Ini kita masuk bulan Juli ya, tanggal 12 Juli. Nah, sebentar lagi MTS itu akan ada milad atau hari lahir, atau kalau negara bilang dirgahayu, itu satu kata yang artinya sama, yaitu ulang tahun atau happy birthday. Nah, kapan kira-kira tanggalnya? Nah, silahkan bisa ditebak. Kalian cepat-cepatan dalam kolom komentar, tanggal berapa kira-kira MTS berulang tahun atau berdiri. Siapa cepat, dia hebat. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Ada yang sudah bisa menebak? Belum ada komentar masuk. Bulannya yang jelas bulan Juli. Sebentar lagi berarti di atas tanggal 12. Sekarang kita masuk tanggal 12. Oke.
MTS Wadasim itu berdiri dan ulang tahun sampai dengan sekarang kita tetapkan tanggal 15 Juli 15 Juli ya, berarti hitungan waktu mundur 3 hari lagi, 12, 13, 14, 15, 3 hari lagi madrasah akan ulang tahun yang ke berapa ya? Kalau dulu tahunnya 84. Jadi madrasah MTS Wadasim itu sudah ada sejak dulu puluhan tahun. 2001, 84, 30-nya lebih 7. Ya Pak Arif ya? Dan 37. Ya 37. MTS Wadasim akan ulang tahun di bulan ini tanggal 15 Juli 37 tahun. Sudah kepala ya, sudah tua. Jadi harus memang kita sudah mapan dan mandiri sebagaimana slogan dari kemenakan adalah madrasah itu harus mandiri dan berprestasi. Alhamdulillah kami sudah mandiri dan berprestasi dan sudah siap lah untuk menghadapi tantangan zaman. Ingat ya, 15 Juli 1984 itu awal berdirinya MTS Wahid Hasyim Warmasin. Sebagai keluarga besar harus hafal itu di luar kepala 15 Juli. Nah, kalau Amerika itu 14 Juli kalau tidak salah. Kalau MTS Wadasim 15 Juli 1984. Untuk berdirinya MTS itu ada beberapa alasan. Dulu beberapa tokoh melihat kondisi bahwa masyarakat Nahdiyin di Warmasin itu butuh suatu lembaga karena belum ada MTS yang menaungi Warmasin. Akhirnya dengan beberapa tokoh berembuk, masyarakat butuh pendidikan yang ada unsur umumnya, ilmu umum, ada unsur ilmu agamanya, khususnya yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU. Akhirnya disimpulkan bahwa ada satu lembaga pendidikan yang diberi nama MTS Wahid Hasyim Warmasin. Namanya sendiri itu kan sudah mencirikan NU ya. Beliau adalah seorang tokoh besar dalam pemerintahan dan juga dalam agama, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Itu adalah bapak dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan beliau termasuk putra dari Syekhona Hasyim Asy'ari. Nah, siapa saja tokohnya? Di antaranya adalah beliau Kiai Haji almarhum Umar Hamdan, Bapak Kiai Haji Baidawi Ahmad, kemudian ada lagi Bapak Asy'ari, Bapak Isamuddin, Bapak Imron, Bapak almarhum Haji Son Haji, Bapak Agus Salim, dan beliau juga Dr. Andes Haji Muhammad Hasan. Itu beberapa tokoh yang dulu merintis dan mendirikan satu lembaga yang sekarang sudah besar dan mandiri dan berprestasi ini, yaitu MTS Wadasim Warmasin. Ingat, 15 Juli 1984 itu tanggal penting untuk kita ingat bersama-sama. Oke, yang berikutnya bahwa MTS ini ada di bawah naungan Ma'arif. Ma'arif itu lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan NU. Jadi kalau masalah keagamaannya nggak usah diragukan lagi, sudah sangat kental sekali dari mulai pendidikannya, dari mulai pembiasaan murid-muridnya. Jadi jangan kaget nanti kalian disuruh wajib harus bisa tahlil, itu jangan kaget, karena memang itu ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus bisa baca Yasin, harus bisa tadarus Al-Quran, sering melaksanakan sholat duha, kemudian sholat jamaah zuhur. Itu memang pembiasaan kita yang kita terapkan pada siswa untuk bisa menjadi karakter di masa depan. Ala NU, misalnya ala NU. Tidak seperti Islam yang macam-macam yang ada sekarang ini. Kan ada ya Islam yang golongan garis keras, Islam yang suka demo dan lain-lain. Oke.
Lanjut yang berikutnya. Secara geografis, MTS itu ada di wilayah Banjiran. Sebenarnya Banjiran, cuma secara istilahnya alamat pos itu ada di Jalan Raya Wanasem nomor 22. Kenapa demikian? Karena caranya seperti ini. Jadi dulu itu sebelum ada MTS Wadas Wanasem, ada dulu RA dan NI. Kemudian atas inisiatif dari beberapa tokoh tadi memunculkan lembaga pendidikan baru yaitu MTS. Nah, kantornya itu di sebelah MIW Tasim Wanasem. Nah, MIW Tasim itu memang wilayah dari Wanasem, yaitu di Jalan Raya Wanasem nomor 22. Kemudian alhamdulillah dapat bantuan lokal baru yang ada di belakang MIW Tasim Wanasem yang sembarang kita tempati ini wilayah baru dibangun sekitar tahun 1986. Selang 3 tahun setelah pendirian dibangunkan lokal di sini. Akhirnya kita pindah kantor, tapi alamatnya tetap. Jadi kalau yang tahu geografis mungkin kaget, nah itu wilayah Banjiran kok alamatnya Wanasem. Tahu memang karena kita kantornya itu masuk di depan bareng sama MI, kemudian kita pindah ke sini, tetapi tanpa membuka alamat surat. Jadi seperti itu. Ya, jadi barangkali terkait batas itu sungai kecil yang ada di belakang itu. Makanya kita di depan itu ada lapangan sepak bola Banjiran karena kita masuk ke wilayah Banjiran. Dulu itu ada selain MTS juga para pendiri atau tokoh-tokoh saat itu juga mendirikan MA, namanya SMA Ma'arif. Cuma ada dalam perkembangan zaman lebih fokus mengurusi untuk yang ke MTS-nya. Jadi yang berkembang dan berdiri sampai sekarang ini adalah RA Muslimat, MIW Tasim Wanasem, yang ketiga adalah MTS Wahid Hasim Wanasem. Adapun SMA Ma'arifnya itu sementara di barangkali ada yang perlu dengan MTS Wanasem, bisa kalian hubungi ke kantor langsung. Jangan lupa namanya Jalan Raya Wanasem nomor 22. Kemudian nomor teleponnya bisa kalian catat 0285 itu nomor telepon kabel ya, Telkom 4417113. Saya ulang 0285 4417713. Barangkali kalian ada perlu apa selain bisa menghubungi wali kelas, tentunya silakan bisa kalian menghubungi nomor di kantor di jam kerja. Kalau nomor kantor kan kalau jam malam tidak ada orangnya. Di jam kerja itu pagi jam 7 sampai jam 14.30 atau setengah 3 sore. Barangkali ada apa-apa bisa dihubungi ada di nomor tersebut. Untuk Facebook dan email MTS Wadas itu juga sudah lengkap sekali. Yang belum berteman dengan Facebook MTS silahkan berteman atau ikuti saja, nggak apa-apa. Kalau full anggotanya boleh kalian saya ikuti. Nanti berita-berita biasanya kita share lewat Facebook. Lebih khusus lagi nanti WA kalian bisa gabung dengan WA kelas kalian masing-masing. Kemudian untuk Telegram juga ada, YouTube juga ada, TV Wadas TV ya, Wadas TV masih Wadas TV. Silakan kalian bisa kunjungi dan lihat profil-profil atau berita-berita tentang MTS seputar MTS Wadas Wanasem baik dengan anak maupun dari gurunya. Oke, lanjut yang ke berikutnya. Untuk pembangunan sendiri, MTS Wadas sudah melaksanakan 3 kali pembangunan. Yang pertama pendirian yaitu tahun 1984. Kalian belum lahir, kalau ibunya datang sudah lahir kok belum, bapaknya juga. Nah, kalau pertama itu pembangunan pertama 1984. Kemudian ada tambahan lokal yang tadi saya bilang, ada tambahan dari bantuan dari warga masyarakat orang masuk sekitarnya dan pemerintah saat itu, yaitu
tahun 1986 itu pembangunan kedua. Nah, kemudian ada lagi pembangunan besar berikutnya, penambangan yang berikutnya yaitu tahun 2009 kita masuk program, dapat program namanya MEDP, Madrasah Education Development Project dari Kemenang. Kalau saya ulang, berarti 3 kali ya. 1994 itu untuk pembangunan awal. 1986 itu ada penambahan program baru di lokasi yang baru sebelah lapangan. Yang terakhir adalah 2009 itu adalah pembangunan program baru berkaitan dengan ada program ini. Itu beberapa kali pembangunan yang pernah dilaksanakan yang sudah sama Rasul. Tentu kita setiap tahun ada pembangunan kecil-kecilan. Yang mengurusi secara global dari atas untuk kelancaran dari lembaga-lembaga yang di bawahnya. Kita masih saudara dengan Andi Watasim dan Erna Julman Enwar Masem. Saya langkah ke slide berikutnya, slide 14. Nah, kemudian masuk
Ya. Kemudian untuk berikutnya pendamping atau wakil dari Ibu Kepala Madrasah itu Wakasatpas. Wakasatpas sekarang dijabat oleh Ibu Musliha SAG. Beliau asli pria di Waromasem, orang Waromasem asli dan ikan putih. Nah, yang terakhir Wakahumas. Wakahumas untuk kalian bisa menyaksikan keterangan-keterangan dari kami biar lebih paham tentunya. Dan mohon maaf sekali untuk sampai saat ini MTS Potensi Manusul harus mengikuti dan menaati peraturan yang disampaikan dari pemerintah, yaitu untuk pembelajaran kita belum bisa bertatap muka. Saya harap kalian bisa memahami kondisi saat ini. Semoga walaupun secara online apa yang kami sampaikan ini dapat kalian pahami. Barangkali yang masih belum paham, bolehlah silahkan tanya di komentar. Pertanyaan yang perlu saya jawab nanti akan saya jawab. Apabila nanti ada yang belum bisa saya jawab, akan saya cari jawabannya dulu. Tetap akan saya jawab, tapi nanti butuh waktu kita cari jawabannya dulu. Silahkan ditanyakan keterangan dari saya tentang singkat sejarah dari berdirinya dan berlangsungnya MTS Potensi Manusul. Mungkin itu saja dari saya. Sudah 30 menit saya menemani kalian, lebih 5 menit bonus. Harapan saya kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan dijaga, minimal pakai ya ini di luar, kalau di luar pakai masker, kalau di dalam rumah dengan tidak usah apa-apa. Tapi kalau keluar singgungan dengan orang lain silahkan selalu pakai masker, kemudian sering cuci tangan dengan hand sanitizer atau pembersih yang lainnya, dan jaga jarak dengan orang asing atau orang lain sekitar. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.